Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri lil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita Maaf, banyak maaf, saya nikmatnya, potong dulu. Coba nikmat dijadikan Word. sehat, Sorry, nikmat sorry. kesempatan dari Tolong dijadikan Word apanya ya, makalahnya jadikan Word. Susah saya nyari plagiatnya kalau di PDF. Coba temannya dijadikan Word, di-share lagi di grup ya. oh ya nanti di yang lanjut Ustaz ya. Ya, jadi teman Anda jadikan Word, saya sambil ini, sambil mencari apanya, plagiatnya ada apa tidak. Nah, silakan dijadikan Word, silakan presentasi ya. Ini susah nyarinya kalau misalnya PDF. Ya, silakan. Baik. Eh, Kemudian salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke haribahan sama cinta baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Eh, Baiklah teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini Ana bersama Ustaz Zulfi Hamdi dan Ustaz Khairul Azmi akan mempresentasikan hasil daripada makalah kami yang berjudul Metodologi Penelitian, Tafsir, dan Penelitian Humaniora. Maaf ya kalau misalnya suaranya putus-putus saat lagi hujan deras soalnya. Baik, eh, jadi dalam kajian keilmuan, pendekatan terhadap studi keislaman, khususnya dalam bidang tafsir dan ilmu humaniora, mengalami perkembangan metodologis yang signifikan. Penelitian tafsir berfokus pada pemahaman dan analisis Al-Quran menggunakan metode sistematis dengan dua pendekatan utama, yaitu tafsir bil ma'thur yang berbasis riwayat, kemudian tafsir bil ra'i yang berbasis rasional. Sementara itu, penelitian dalam bidang humaniora mempelajari manusia dan budaya melalui pendekatan interpretatif dan analisis kualitatif mencakup disiplin ilmu seperti filsafat, sejarah, sastra, dan seni. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji metodologi penelitian tafsir dan humaniora serta memungkinkan pendekatan keduanya dalam mengkaji ilmu keislaman, ilmu sosial humaniora. Adapun metode yang kita pakai dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan qualitative library research dikarenakan data yang dilakukan dalam penelitian merupakan naskah-naskah, jurnal, buku yang memiliki sumber khazanah kepustakaan dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun ruang lingkup atau objek dari ayat-ayat suci Al-Quran. Teknik pengumpulan data dengan menganalisa ayat-ayat suci Al-Quran. Adapun analisis data yang digunakan adalah metode konten analisis. Proses tersebut melalui proses pemahaman dan analisis tersebut dengan melakukan beberapa kegiatan seperti membaca, mengklasifikasi, dan menganalisis data. Baik, kita lanjut. Metodologi penelitian tafsir. Sebelum kita lebih lanjut ke membahas tentang apa itu metodologi penelitian tafsir, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi ya atau takrif daripada metodologi penelitian tafsir itu sendiri. Jadi metodologi penelitian tafsir adalah kerangka dasar dalam mengkaji penafsiran Al-Quran. Sehingga setiap individu yang berinteraksi atau bermuamalah dengan Al-Quran, khususnya dalam mengkaji Al-Quran atau dalam kegiatan tafsir, perlu memahami yang namanya metodologi penelitian tafsir. Nah, kata metode itu sendiri, ya, kalau dalam bahasa Inggris kan kita tahu hampir sama ya, metodologi. Dan ternyata kata metodologi itu diadopsi dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang artinya cara atau jalan, ya. Kemudian logos yang berarti kata atau pembicaraan. Kemudian dalam bahasa Arab, ya, sering kita dengar kata manhaj, ya. Kata manhaj. Nah, metode itu sering diartikan sebagai manhaj atau toriko, jalan. Nah, kalau kita sepakati bahwa metode itu berarti manhaj dan toriko, ternyata dalam Al-Quran kata tersebut sudah banyak dalam Al-Quran ya. Saya mengambil cuma dua. Yang pertama itu dari Quran surah Al-Jin.
ayat 16, firman wallaw istaqamu 'ala tariqah lasqainahum ma'an ghadaqa. Artinya, seandainya jalan lurus di atas jalan itu atau agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan air yang banyak. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 48, Allah berfirman, likullin ja'alna syi'atan wa minhaja, yang artinya untuk setiap umat di antara kamu kami berikan syariat dan jalan yang terang. Nah, dengan uraian ayat tersebut, maka akan semakin nampak arti dari kata metode itu sendiri. Ya, jadi tidak sebatas cara atau jalan, ya, melainkan cara yang jelas dan lurus, sistematis dalam melakukan riset dalam satu kajian tertentu. Itu yang dimaksud dengan metodologi. Kemudian kita lanjut, masih itu penelitian. Nah, menurut KBBI, penelitian berarti penyelidikan, analisis, atau pengolahan data secara ilmiah untuk mengungkap fakta yang paling objektif. Dalam bahasa Inggris, penelitian disebut juga research, berasal dari kata re kembali dan search artinya mencari, sehingga berarti mencari kembali suatu pengetahuan. Nah, ketika metodologi dan penelitian dikaitkan dengan tafsir atau disandarkan dengan tafsir, maka suatu kajian yang baru atau ilmu baru, itu yang disebut penelitian tafsir. Itu suatu perangkat atau kaidah, suatu perangkat yang berisi kaidah dalam meneliti tafsir Al-Quran. Baik itu untuk memahami maknanya, ya, melalui analisis ayat, ataupun mentadaburinya, ya, mentadaburinya guna untuk menjawab persoalan kehidupan, khususnya bagi kaum muslimin. Ya, dengan penelitian ini atau metodologi penelitian tafsir itu, ya, maka Al-Quran yang kita sebut juga sebagai kitab yang soleh likuli zaman wa makan, itu bisa relevan dan merespon tantangan zaman, sehingga dapat membimbing umat menuju jalan yang benar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian metodologi penafsiran dari sisi sumber. Baik, jadi setiap produk tafsir jika dia mati itu hanya dua ya sumbernya. Yang pertama disebut dengan tafsir bil ma'thur, ya, yang kedua tafsir bil ra'yi. Di mana tafsir yang bersandar pada riwayat yang sahih, ya. Seperti misalnya penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau dengan ayat, kemudian hadis, ya, Al-Qur'an dengan hadis, kemudian Al-Qur'an dengan sahabat, ya, atau sahabat, atau dengan perkataan tabi'in. Nah, ada kalanya juga tafsir bil ma'thur ini disebut dengan tafsir bin nakli, atau tafsir yang nakli apa ya, dinukil ya, dinukil. Kemudian juga disebut tafsir birriwayah, ya, atau tafsir yang pendekatannya melalui riwayat, sehingga tafsir ini bersifat periwayatan sehingga memiliki sedikit perbedaan pandangan. Nah, di dalam tafsir bil ma'thur itu potensi untuk potensi perbedaan ikhtilafnya itu sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Karena apa? Karena itu tadi dalam tafsir bil ma'thur itu metodologinya ialah dengan riwayat. Jadi potensi untuk melakukan perbedaan pendapat itu, terjadinya perbedaan pendapat itu sangat sedikit. Nah, di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya Syekh Imam Syekh Khalil Al-Qattan, beliau mengatakan perbedaannya cuman misal satu contoh ketika sebagian ulama, sebagian mufassir yang menafsirkan birriwayah itu ya, berbeda pendapat ketika menafsirkan Siratal Mustaqim, ya. Sebagian yang lain mengatakan Siratal Mustaqim itu artinya agama, sedangkan sebagian yang lainnya itu mengartikan bahwa Siratal Mustaqim itu adalah artinya Al-Quran. Namun perbedaan ini disepakati karena apa? Karena mereka mendapatkan satu benang merahnya, kesimpulannya bahwa kedua-duanya benar. Karena apa? Karena kita berislam itu mesti ikut dengan Al-Quran. Nah, itu disitulah titik temunya. Ya. Itu tafsir bil ma'thur. Kemudian mufasirnya siapa aja?
Ibnu Jarir At-Tabari ya, yang terkenal yang masyhur Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Ibnu Hatim dan Abdul Razzaq. Nah, itu yang terkait dengan tafsir bil ma'thur. Kemudian tafsir bil ra'yi, yaitu tafsir yang menggunakan pemikiran dan logika ya katanya. Jadi istilahnya aja ra'yun ya. Ra'yun kita bisa tahu bahwasanya memang tafsir bil ra'yi ini landasannya adalah rasionalitas atau rasional, bersifat rasio atau dengan pemikiran logika, tapi tetap berpegang pada kaidah tafsir ya, khususnya dalam ilmu alat seperti gramatika Arab dan usul fikih. Muhammad Quraisy Shihab ya, di dalam bukunya yaitu kaidah tafsir menekankan pentingnya pemahaman mendalam agar tidak terjerumus dalam kesalahan. Dengan demikian, metodologi penelitian tafsir menjadi dasar dalam memahami maksud dan tujuan ayat Al-Quran melalui kedua pendekatan ini. Nah, kaidah-kaidah disebutkan oleh siapa tadi Muhammad Quraisy Shihab dalam kitabnya. Yang pertama, seorang mufasir yang menggunakan metodologi ra'yi adalah mereka memiliki kepakaran dalam berbagai disiplin ilmu. Misal ilmu bahasa ya, atau usul fikih dan ilmu-ilmu syariat lainnya. Berbagai macam kaidah yang bersumber dari ilmu-ilmu tersebut banyak dimanfaatkan ulama dalam menjelaskan maksud dan tujuan ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, sebelum mufassir beranjak menuju proses penafsiran, penafsir memerlukan kesadaran dalam menguatkan diri supaya tidak terjerumus dalam kekeliruan, seperti halnya kaidah-kaidah yang berkaitan dengan penggunaan metode tahlili, kemudian maudhu'i atau muqaran. Tak hanya itu, urutan turunnya surah dan sebab turunnya ayat sangat perlu untuk dipahami agar tidak terjerumus dalam kesalahan. Kemudian yang ketiga, penggunaan istilah kami dalam Al-Quran. Nah, jadi seorang mufasir harus tahu penggunaan istilah kami dalam Al-Quran hakikatnya merujuk pada Allah, ya pada mana Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dalam kaidahnya menyatakan bahwa kata kami itu menunjukkan kebesaran Allah. Tak hanya itu, ketika Al-Quran menyatakan kami, ya setiap Al-Quran menyatakan kami, inna a'tainakal kausar atau inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya kata beliau itu menandakan bahwa ada keterlibatan makhluk dalam aktivitas yang dimaksud. Baik, kemudian kita lanjut sekarang tentang terkait metodologi penelitian humaniora. Jadi ada beberapa poin, ada 5 poin di sini yang insya Allah kita akan bahas. Yang pertama, penelitian humaniora sendiri dan fokus penelitian dalam humaniora, ruang lingkup ilmu sosial dan humaniora, kemudian metode penelitian humaniora. Terus Baik. Ilmu humaniora adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan manusia dalam aspek sosial, budaya, sejarah, politik, dan ekonomi. Fokus utama ilmu ini adalah untuk memahami, menganalisis, kritisi berbagai fenomena sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Ilmu sosial humaniora mencakup berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan interaksi antar individu, kelompok sosial, serta struktur dan dinamika dalam masyarakat. Ilmu sosial humaniora menggunakan pendekatan kualitatif dan interpretatif untuk menggali makna-makna yang terkandung dalam perilaku manusia, nilai-nilai sosial, dan produk budaya. Berbeda dengan ilmu alam yang cenderung bersifat objektif dan empiris, ilmu sosial humaniora lebih menekankan pemahaman mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan sejarah dalam menganalisis masalah yang dihadapi manusia. Taib, insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustaz Zulfi Hamdi. Kepada Ustaz Zulfi, kami persilahkan. Baik, untuk selanjutnya, sebelum itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Fokus dari penelitian humaniora ini adalah untuk mengeksplorasi ekspresi. Oh, pengertian humaniora dulu. Ya. Jadi kalau dilihat humaniora itu berasal dari kata humanus ya, yang berarti manusia. Nah, secara umum humaniora itu bidang ilmu yang mempelajari manusia dalam berbagai aspek non-ilmiah, seperti budaya, bahasa, sejarah, filsafat, sastra gitu. Berbeda dengan ilmu alam yang berbasis pada eksperimen dan pengukuran
kuantitatif, humaniora lebih menekankan pemahaman mendalam terhadap makna, nilai, dan ekspresi manusia gitu. Nah, ilmu humaniora ini membantu kita memahami bagaimana manusia berpikir, berekspresi, dan berinteraksi dalam konteks sosial dan budaya. Dengan kata lain, bidang ini berfokus pada interpretasi dan analisis daripada pengujian empiris yang dari data itu. Nah, penelitian humaniora bisa dilanjut slide-nya. Penelitian humaniora itu adalah sebuah proses atau cara untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan fenomena budaya dan sosial yang berkaitan dengan manusia. Nah, dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan tidak hanya melulu tidak melulu berupa angka, tetapi juga teks, simbol, artefak, atau kitab-kitab suci. Nah, penelitian humaniora ini biasanya seringkali bersifat kualitatif karena bertujuan untuk menggali makna dan nilai dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Metode yang digunakan biasanya bersifat interpretatif, deskriptif, atau historis. Nah, fokus penelitiannya itu dalam humaniora itu untuk mengeksplorasi ekspresi budaya dan artistik. Tujuannya untuk memberikan wawasan tentang kekayaan dan kompleksitas pengalaman manusia di setiap zaman. Misalkan contoh dalam sastra gitu. Bahasa dan sastra itu mengenai makna, struktur, evolusi bahasa, serta karya sastra. Kalau misalkan dalam sejarah budaya, penelusuran peristiwa dulu dan bagaimana budaya berkembang dalam masyarakat, atau bahkan hingga hikmah-hikmah dari peristiwa sejarah tersebut. Kemudian contoh lagi fokus lain misalkan di filsafat dan etika, itu kita mengkaji tentang pemikiran kritis mengenai nilai moral dan eksistensi tentang manusia. Selanjutnya, ruang lingkup dari humaniora itu banyak ya. Jadi ruang lingkup ilmu sosial dan humaniora ini sebenarnya perlu dipisahkan karena kalau ilmu sosial itu di dalam biasanya dalam pengambilan datanya itu ada statistik di situ kayak ada berapa jumlah populasinya, ada berapa orang yang seperti itu gitu. Tapi kalau dalam humaniora ini fokusnya memang dari interaksi sesama manusia ya tanpa by data seperti itu. Nah, mungkin kalau di ilmu humaniora itu ada beberapa disiplin ilmu yang masuk di humaniora itu seperti sejarah, arkeologi, agama dan filsafat, ekonomi bisnis, pembangunan, demografi sosial. Nah, demografi sosial dan kebijakan kependudukan itu masuknya ke ilmu sosial. Terus juga nanti ada beberapa ruang lingkup ilmu yang berbeda antara ilmu sosial dan humaniora. Selanjutnya, biasanya metodologi penelitian humaniora itu biasanya bersifat kualitatif dan interpretatif. Ada beberapa metode yang sering digunakan, itu salah satu contoh misalkan metode historis, yaitu meneliti peristiwa masa lalu dengan menggunakan sumber sejarah seperti contohnya arsip, dokumen, atau artefak peninggalan suhuf-suhuf gitu. Kemudian metode yang kedua ada hermeneutik, menafsirkan teks atau simbol budaya untuk memahami maknanya gitu. Kemudian yang ketiga ada metode etnografi. Itu contohnya seperti mengamati dan mendokumentasikan kebudayaan suatu masyarakat secara langsung gitu. Contoh metode yang keempat itu ada fenomenologi misalkan, yaitu menggali pengalaman subjektif manusia dan bagaimana mereka memaknai realitas. Yang kelima, yang terakhir ada metode analisis wacana, yaitu mempelajari cara bahasa digunakan dalam konteks sosial dan budaya. Nah, ini adalah beberapa metode yang digunakan dalam ruang lingkup humaniora. Mungkin itu ya, demikian paparan yang bisa saya sampaikan mengenai metodologi penelitian humaniora. Kemudian selanjutnya penjelasan tentang apa bedanya metodologi penelitian tafsir dan juga metodologi penelitian humaniora. Apakah bedanya seperti apa atau ada kesamaannya gitu. Itu nanti mungkin akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya ya, Ustadz Khairul Azmi. Saya persilakan, Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa suara saya dengan baik, teman-teman? Baik, ucapan terima kasih saya kepada moderator dan pemateri sebelumnya. Kemudian mukadimah saya tumpangkan kepada pembicara pertama, serta salam takzim saya kepada dosen kita pada hari ini. Kemudian ucapan mohon maaf saya atas keterlambatan karena ada beberapa kegiatan yang harus saya selesaikan. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu perbedaan penelitian tafsir dan penelitian humaniora. Perbedaan sebenarnya antara dua penelitian ini adalah saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Tetapi jenis ini memiliki perbedaan yang mendasar, meskipun keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu memanusiakan manusia atau membuat manusia menjadi manusiawi. Walaupun nanti dalam definisi humaniora itu dikategorikan nanti seperti teologi, filsafat, ilmu hukum, ilmu sejarah, filologi, ilmu bahasa, kesusastraan, dan ilmu-ilmu kesenian lainnya. Tetapi ilmu tafsir walaupun dimasukkan dalam penelitian humaniora, tetapi tujuan sama, yaitu seperti apa yang saya sampaikan tadi, sama-sama memanusiakan manusia. Di situ titik temunya. Namun yang kita kaji pada hari ini adalah tentang perbedaannya. Maka ada tiga perbedaan dari dua penelitian ini jika kita tinjau dari ruang lingkup atau wilayah kajiannya, kemudian dari subjek penelitian, kemudian sampai kepada objek penelitian. Yang pertama kita masuk kepada ruang lingkup atau wilayah kajian dari penelitian itu. Kalau humaniora, kalau yang kita kaji misalkan tentang sejarah, maka sejarah yang kita kaji itu apa tokohnya, pelakunya, tempatnya di mana, lampau kaya atau masa sekarang kaya atau masa yang akan datang. Hanya ruang lingkup mereka terbatas. Begitupun juga dengan ilmu bahasa. Mulai dari kata, kalimat, kemudian kata kiasan, pepatah, peribahasa, dan lain sebagainya. Ruang lingkupnya hanya sebatas itu. Sedangkan penelitian tafsir, ruang lingkupnya begitu mendalam, karena dia itu pertama pedoman hidup manusia. Bahkan ulama mengatakan soleh likulli zaman wal makan, berlaku bagi setiap waktu dan tempat. Jadi kalau tidak salah para ulama meneliti sampai sekarang banyak kita temukan tafsir yang masih berkembang itu adalah tafsir maudhu'i. Itu selalu berkembang karena ia akan menjawab tantangan zaman. Kemudian dia tidak hanya menjawab persoalan di dunia, tetapi juga mengantarkan kita ke kebahagiaan akhirat. Karena itu ulama sepakat, bahkan para peneliti ilmuwan sepakat bahwa penelitian tafsir ini luas. Tidak seperti penelitian humaniora. Kemudian kita lanjut kepada subjeknya. Kalau dia itu subjeknya adalah ayat-ayat Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah ke surat An-Nas. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kemudian disertakan juga dengan tafsir. Apa bedanya penelitian setelah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Kalau di masa
Bakar As-Siddiq dengan Utsman bin Affan itu disebut dengan penelitian teks atau filologi. Itu akan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh generasi berikutnya. Kalau pada zamannya Abu Bakar itu dikumpulkannya ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan untuk menjaga Al-Quran supaya tidak hilang, kemudian untuk tidak bercampur dengan hadis qudsi ataupun hadis nabawi, atau supaya tidak bercampur dengan bahasa Arab ataupun kebudayaan Arab yang berkembang itu seperti puisi, syair dan lain sebagainya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan memiliki kategori. Pertama, ada teks ayatnya. Yang kedua, dia siap bersumpah bahwa tulisan itu ditulis di hadapan Rasulullah. Ini disebut dengan penelitian teks atau filologi. Begitupun juga di masa Utsman bin Affan. Ketika menjawab persoalan gejolak qiraat, maka Utsman melakukan penulisan Al-Quran kembali yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Utsman menekankan kepada panitia yang menyusun mushaf dan menuliskan mushaf ini agar jika kalian berbeda terhadap penulisan Al-Quran, maka kembalikan kepada dialek Quraisy, karena Al-Quran itu ditulis dengan dialek Quraisy. Rasulullah merupakan orang-orang Quraisy. Kemudian tentu penelitian yang dilakukan oleh Utsman ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu penelitian teks atau penelitian filologi. Dan penelitian ini sudah tidak berlaku lagi di zaman kita. Bahkan setelah Utsman bin Affan melakukan penelitian itu sudah tidak berlaku lagi. Di zaman Ali pun juga tak berlaku. Apalagi bersama kita. Yang berkembang itu adalah yang kita kaji sekarang ini, yaitu mengkaji ayat Al-Quran, kemudian beserta tafsirannya, penafsirannya. Tapi kalau yang diteliti cuma ayatnya saja tanpa penafsiran, itu beda lagi metode penelitiannya. Atau dia disebut dengan penelitian dasar. Kalau penelitian penafsiran, maka dia ada hubungannya dengan tafsir. Kemudian lanjut lagi dengan objek. Objek itu bedanya humaniora dengan penelitian tafsir. Saya akan contohkan berdasarkan makalah. Kalau ada penjual rujak, mau menjual rujak, tentu dia akan mencari bahan-bahan untuk dibuat rujak tersebut. Salah satu bahannya adalah mangga. Tentu dia pergi ke kebun mangga. Kalau di kebun mangga itu pasti kita temukan ada mangga yang matang, ada yang tua, ada yang muda, ada yang putih. Tentu penjual ini, pembikin rujak ini, dia akan mencari rujak yang hanya muda dan atau putih. Masih putih. Tidak akan dia ambil mangga yang sudah matang ataupun mangga yang sudah tua. Begitupun juga dengan penjual mangga. Dia pasti akan mencari mangga yang matang. Tidak akan dia cari mangga yang muda atau yang masih putih. Begitupun juga dengan penafsiran Al-Quran. Kalau peneliti itu mengkaji tentang ayat-ayat solat, maka yang dicari adalah, yang diteliti adalah ayat-ayat yang berkaitan tentang solat. Begitupun juga penafsirannya pun juga penafsiran ulama, bagaimana ulama menafsirkan ayat tersebut. Kalau dia hanya meneliti cukup kepada ayatnya saja, ya tentu itu baru disebut dengan, tapi tanpa ada tujuannya. Karena objek itu dia spesifik dan lebih terarah, semakin mengerucut.
Jadi kalau ayat-ayat yang tadi yang dia teliti adalah ayat solat, maka yang dicari dalam Al-Quran adalah ayat yang berkaitan tentang solat. Kalau ayat yang berkaitan tentang zakat, haji, puasa, dan lain sebagainya, tentu dia tidak akan teliti. Karena yang tadi. Jadi itu pembahasan kita tentang perbedaan penelitian humaniora dengan penelitian tafsir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin langsung saja kita diskusi terkait tema makalah kita pada. Silakan teman-teman yang ingin bertanya sesuatu yang tidak jelas atau misal ada tambahan dari teman-teman juga silakan. Mungkin mau mengkonfirmasi ulang perihal tadi tafsir bin Naqli itu sama tafsir bil Ma'sur itu hanya perbedaan istilah atau juga memang berbeda? Kalau bentuknya metodologi, setahu saya itu sama ya. Maksudnya apa yang saya baca ya itu di apa kemarin kalau nggak salah di sub insaleh ya, sub insaleh di kitab Mabahith. Nanti dikonfirmasi lagi apa namanya, nanti dilihat lagi ya, tahu apa, takut salah saya. Itu sama tafsir tafsir. Nah, karena kan di itu detail dengan riwayat, artinya sama-sama menukil riwayat itu. Nah, terus akli itu birroi, pendekatannya dengan logika. Itu setahu saya. Teman-teman saya bisa menambahkan. Misi pemakalah, mungkin mau bertanya. Ya, silakan Ustaz. Yang ingin saya tanyakan perihal masalah tafsir, mungkin masalah dasar ya untuk para pengkaji mufassir. Tafsir bil ma'sur dan bil ra'yi gitu. Kan tadi dijelaskan bil ma'sur itu mengutip riwayat, sedangkan bil ra'yi itu kan memakai akal gitu. Yang ingin saya tanyakan, bukankah ketika ya seorang mufassir mengutip riwayat itu menggunakan akalnya gitu. Jadi ada unsur akal walaupun dia menukil. Misalnya ketika membahas tentang ayat-ayat teologis ila rabbiha nadhirah. Kan setiap orang yang memiliki teologis yang berbeda, misalnya Mu'tazilah, itu kan pasti mengambil riwayat-riwayat yang mendukung yang mendukung pemahamannya. Begitupun Asy'ari. Jadi yang ingin saya tanyakan, gimana sih? Apakah emang bil ma'sur itu walaupun disebutnya bil ma'sur, tapi tetap ada unsur ro'i di dalamnya? Atau misalnya, soalnya tadi Antum bilang bil ma'sur itu kadang perbedaan pendapatnya dikit ya. Nah, bagaimana kalau hal seperti itu? Apakah itu dikatakan bil ro'i atau masih bil ma'sur? Jadi dia mengutip ayat, tapi rawinya mungkin sahih, tapi ayat itu dipakai untuk membenarkan akalnya gitu kan? Seperti contoh tadi. Mungkin itu pemakalah. Baik, Syafwan pertanyaannya. Ustaz Khairul Azmi bisa dijawab. Bantu jawab. Sepertinya antum lebih paham kayaknya. Boleh bantu untuk menjawab Silakan, dikit. Saya silakan Habib. Insyaallah. Kalau misal untuk masalah tafsir yang ini apa namanya, baik bil ra'yi, bil ma'sur, mau ataupun yang maudhu'i, adab ijtimai dan semacamnya, itu sebenarnya penilaian itu karena di dalam penafsiran itu lebih dominan penafsiran dengan riwayat, makanya dinamakan bil ma'sur.
Begitupun ketika bil ra'i, berarti lebih dominan dengan ar-ra'i. Karena kalau kita katakan semuanya bil ma'thur, banyak ayat-ayat yang ternyata ada juga yang tidak ditafsirkan oleh sahabat, tidak ditafsirkan oleh Nabi. Begitu. Begitupun kalau misalnya kita bilang bil akli, ada ayat-ayat yang nggak bisa ditafsirkan dengan akli. Jadi memang lebih condongnya ditarik dari segi dominannya saja. Karena memang lebih dominan ke riwayatan, maka pastinya yang dinamakan dia bil ra'i. Begitupun seperti yang tadi ayat-ayat teologis, pastinya kan itu aja kan dinamakan ilmu akli, menggunakan logika, menggunakan akal. Nggak mungkin kita mengatakan bahwasanya itu semuanya apa namanya bil ra'i. Pasti mereka juga ada bil ma'thurnya. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Oh, berarti ini ya, Bib. Maksudnya nggak ada mutlak gitu ya berarti. Bil ma'tsur mutlak, bil ra'i mutlak gitu. sejauh yang saya Sedikit. ketahui, hatta seperti siapa namanya Ibn Katsir yang terkenal juga dengan bil ma'thur, beliau banyak di situ mengemukakan pendapat beliau. Pendapat yang diungkapkan itu kan nggak mungkin atau terlepas dari akal itu mustahil. Ketika ada tarjih, gultu misalnya itu kan pastinya bil akli. Wallahu alam. Kasih, Bib. Infonya sangat Baik. membantu. Nah, pertanyaannya Baik, udah. saya sedikit tambah Jawab ya Ustaz sebagai Faiz ya. Ya. baik, sedikit tambah. Halo, Baik, silakan yang lain nanti dijawab sama Habib lagi. halo, bisa dengar suara saya? Dengar Ustaz. Eh, sebenarnya Ustaz Faiz itu dia sebenarnya udah tahu, cuman ngetes kita saja sebenarnya. Pembahasan ini sudah dikupas di semester waktu di S1. Sebab saya tambah apa yang disampaikan oleh Habib terkait apakah bil maksud itu kan juga berasal dari akal enggak. Bil maksud itu banyak orang mengatakan dia berasal dari akal, tapi yang perlu ditekankan bahwa dia dikatakan bermaksud riwayat karena dia punya dasar, dan apa yang didasarkan itu dia punya dasar ujung-ujungnya terdahulu, sehingga dia itu bukanlah menafsirkan seperti Ibnu Wahab. Kalau tafsirnya Ibnu Wahab itu memang tidak ada riwayat-riwayat ulama-ulama terdahulu, sahabat tabi'in. Pure murni dari apa konteks yang terjadi masa itu dan apa yang beliau pahami ketika itu. Sehingga itu berasal dari pemikiran mufasir itu sendiri. Sehingga dia dikatakan karena dia asalnya dari pemikiran mufasir itu sendiri. Kalau beriwayat, ada ungkapan sudah mengakar terdahulu, hanya saja dalam penyampaiannya berbeda-beda. Begitu yang sepanjang saya ketahui ya. Begitu Ustaz Faiz. Apakah menurut antum satu Quran atau satu penafsiran yang ditafsirkan seperti misal Ibn Jarir At-Tabari atau Ibn Katsir itu yang sesuai dikatakan oleh para ulama bil ma'thur, murni 100% itu bil ma'thur semua dengan periwayatan? Saya rasa kita sudah mengkupas tidak murni pure. Iya, itu yang saya maksud. Maksud saya memang kalau bil ma'thur sudah disepakati itu semuanya pasti periwayatan. Namun penisbatan bil ma'thur sebagaimana ditanya Ustaz Faiz itu merujuk kepada dominan penafsirannya. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah bil ra'i, yang membedakan antara bil ra'i dengan tafsir bil maksur itu adalah bil ra'i tidak ada riwayat sedikit pun, sedangkan bil maksur ada riwayatnya. Walaupun tidak ada periwayatan sedikit pun, Ustaz. Bil ra'i nggak ada periwayatan sedikit pun menurut Anda. Sama sekali. Sama sekali, bil ra'i namanya. Iya, pastinya mereka merujuk juga periwayatan kan, ada sedikit atau mutlak nggak ada. Ya, itu juga tentu kita perlu teliti juga peneliti mufasirnya, tapi ya sepanjang kalau saya paham dari apa seperti yang hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah, mereka itu tetap mengambil periwayatan tapi mengolahnya dengan akal mereka sendiri.
ada riwayat yang mereka tetap ambil. Sebagaimana yang tadi Ustaz Faiz bilang, ada sesuai dengan keyakinan yang mereka ikuti. Terus mereka olah ayat-ayat tersebut atau hadis-hadis tersebut dengan pemikiran mereka atau penafsiran mereka. Dan saya rasa kalau misalnya cuman akal doang tanpa riwayat, ya nggak patut di ini kan dijadiin tafsir gitu kan. Kan tadi udah dijelasin harus ada ilmu-ilmu yang mumpuni kan. Ilmu yang mumpuni kan termasuk riwayat gitu. Ada kita kaji tentang filsafat. Ada ilmu itu asal dari filsafat. Filsafat itu banyak pada akal. Ilmu yang dihasilkan dari filsafat menghasilkan tafsir ilmi. Kita kenal dengan tafsirnya siapa tuh? Itu lupa saya. Tafsir ilmi siapa namanya? Farudin Razi, Mafathul Ghaib. Amal Fathul Ghaib. Kemudian satu lagi, siapa Ustaz Faiz? Tantawi Tantawi Jauhari. Jauhari. Tantawi Jauhari, tafsir ITB, tafsir banyak kemenak. Itu kan asalnya itu mereka teliti. Dan itu melalui akal mereka. Dan apa yang mereka lihat dari alam itu asalnya dari akal. Itu. Kan walaupun akal ya. Kalau pendapat satu ini itu namanya masih ada riwayat. Apakah pendapat itu dinukil lagi? Kalau masih dinukil ada periwayatannya, bahwa pendapatan itu ada periwayatannya. Orang sebelum orang satu meriwayat, orang dua meriwayat pada satu, misalkan orang keempat meriwayatkan ketiga, tiga meriwayatkan kedua, meriwayatkan ke satu, walaupun nanti berbeda-beda antara para sahabat nanti dan tabiin, tapi itu ada periwayatan. Itu bermaksud. Tapi Firmuni berwahyu itu asli dengan akal dan mereka melakukan penelitian melalui alam. Mohon maaf Ustaz. Bukan kan kalau biro itu kan ada tafsir Quran bil Quran gitu kan. Quran bil hadis, bil qaul sahabah. Jadi kalau misalnya tentang tafsir kan bisa Quran bil Quran gitu kan. Misalnya dia menafsirkan jadi kan antum tanyakan nih Ustaz Faiz, kalau secara tafsir bermaksud sendiri dalam kitab tafsir At-Tabari dan Ibnu Katsir, ada Quran bil Quran, ada Quran bil hadis, ada Quran bil qaul sahabat, ada Quran bil qaul tabi'in, ada Quran bil lughatul arabiyah. Selama dia mencakup ini, maka itu disebut tafsir bil maksud, tafsir bil riwayat. Ustaz Azmi, mohon maaf Ustaz, kalau seandainya di dalam tafsir yang antum katakan Ibn Jarir Tabari antum meyakini bahwasanya itu adalah bil ma'tsur, oke. Tapi di situ ada tarjih, Ustaz. Apakah tarjih itu antum tetap kategorikan bil ma'tsur? Beliau nggak mengemukakan riwayat tapi mentarjih hadis-hadis atau pendapat-pendapat yang ada. Itu kan pasti menggunakan logikanya beliau. Pasti namanya ijtihad. Karena kalau saya rasa kalau misalnya kita bilang seperti yang Anda bilang, kalau birro itu udah pasti murni akal, kita nggak bakal mendapatkan sebuah tafsir yang murni 100% dengan itu. Sebenarnya Habib ini sebenarnya udah tahu ya sebenarnya. Sebenarnya apa yang disampaikan Habib ini sebenarnya beliau udah tahu. Kalau yang sudah dilakukan ijtihad, kalau ulama sudah melakukan ijtihad, berarti ada sesuatu yang keliru. Tapi soalan yang keliru masalah ijtihad ulama pasti masalah ahkam. Tak terlepas dari hal itu, masalah ahkam. Dan itu persoalan umat. Masalah ahkam tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, kecuali dia mujtahid mutlak. Sepanjang saya begitu. Akan mentarjih itu selalu adalah terkait ayat-ayat ahkam. Begitu. Ayat ahkam itu kan pastinya berkaitan dengan fikih, Ustaz. Secara definisi al-fiqhu al-fahmu. Menggunakan pemahaman, berarti menggunakan akal juga deh.
Tapi ada di situ ijtima ulama menetapkan sebuah hukum tak bisa diselesaikan satu orang. Marhaba, siap. Ya, mungkin pertanyaan yang lain ini, Ustadz Azmi. Yang tadi Antum bilang tentang dialek kan, kalau misalnya ada perbedaan, kembalikan ke dialek Quraisy. Yang ingin saya tanyakan, dialek Quraisy itu yang mana gitu? Maksudnya, apakah seluruh qiraat itu riwayat Quraisy semua? Atau misalnya cuma warosh, atau cuma hafaz gitu? Mungkin. Saya lebih menyerahkan kepada Ustadz Mi'raj yang berada di Mesir atau nanti Ustazan Nada Mauila yang berada di Madinah. Kemudian saya menyerahkan juga kepada Habib. Tentu mereka lebih paham daripada saya tentang hal ini. Saya di Jakarta, Ustaz. Kayaknya nggak ada maziyahnya. Kayaknya Ustaz Khairul Azmi di Malaysia itu lebih ada maziyahnya. Halo, sinyal saya apa sinyal Habibnya ya? Sinyal saya apa sinyal Habib ya? Jelas, Ustaz. Sinyal saya apa sinyal Habib? Apa tuh? Tadi saya kurang mendengar apa yang dibicarakan oleh Habib, tapi saya akan serahkan kepada kawan-kawan yang lain yang bisa menjawab. Karena terkait hal ini saya belum begitu pakar tentang masalah, bukan pakar, belum begitu mengetahui tentang bagaimana dialek Quraisy itu sendiri. Saya rasa begitu, saya serahkan kepada teman-teman yang mau menjawab. Mungkin Silahkan melanjutkan teman-teman. ke pertanyaan yang lain kalau ada. Saya mau bertanya, Ustaz. Silakan Pak Ketua. Baik. Di makalah itu disajikan kan fokus kita ini ada pada metodologinya ya, metodologi penelitian tafsir dan humaniora. Lalu di sini disajikan ruang lingkup kajian itu, kemudian subjeknya, kemudian objek penelitiannya. Yang saya tanyakan adalah apa saja itu ruang lingkup kajian metodologi penelitian tafsir, dan apa saja itu ruang lingkup kajian subjek dan objek penelitian dari metodologi humaniora itu. Terima kasih, Ustaz. Ya, Afwan, tadi saya tidak cantumkan ya objek penelitian apa, tapi ada di akhir itu objek penelitiannya. Ruang lingkup yang pertama terkait objek penelitian metodologi penelitian tafsir. Ya tentu kalau objeknya tergantung ayat-ayat yang kita bahas seperti itu. Jadi kalau untuk ayat subjek misal objek penelitiannya misal kita mau ayat objek penelitiannya adalah ayat Al-Qur'an itu sendiri. Nah, kalau kita mau lihat apa namanya dari sisi mufasirnya, berarti kita lihat daripada latar belakang mufasir itu sendiri. Nah, humaniora mungkin nanti bisa disampaikan sama siapa tadi, Ustaz Zulfi ya. Kalau untuk terkait metodologi tafsir ya objek penelitiannya Quran. Subjek penelitiannya Al-Quran dan objeknya tergantung terkait ayat-ayat yang kita mau bahas. Adapun Singkatnya subjeknya, seperti itu, Ustaz Jamal. Si penelitian tersebut gimana? Subjeknya, maaf ya, karena takut kebalik-balik. Subjeknya itu Al-Quran, objeknya itu lebih ini lagi, lebih terinci lagi. Misal kita
terkait dengan fikih, maka kita objek penelitiannya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih. Atau misalnya berkaitan dengan sholat, berarti objek kajian kita adalah ayat yang tentang sholat. Seperti itu. Ustadz Jadi Jamal, siap siap itu saya tadi udah kirim ya. foto. Apakah termasuk ke grup eh, teman-teman? Foto sudah masuk tapi belum dicetak. Jadi kalau objek, dia sesuai yang dikatakan oleh Ustadz Malik Kutub, dia mengerucut apa yang kita teliti. Contoh tadi saya kirimkan foto untuk sebagai bahan tambahan. Itu view dari skripsi saya. Di situ saya meneliti adalah ayat akan mencari ayat-ayat yang akan berbicara atau yang mendekati kepada negara madani. Begitupun juga tentang, misalkan saya mau meneliti tentang zakat, tentu saya akan cari ayat-ayat tentang zakat. Misalkan saya mau meneliti tentang haji, tentu saya akan mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan haji. Ayat dan tafsir itu adalah subjek, tapi apa yang kita ingin teliti itu adalah objek. Begitu Ustadz Jamal. Berarti jawabannya berbeda satu pemakalah ini. Terbalik ini. Tadi Ustadz Mualim itu berbalikan dengan jawaban antum. Mungkin bisa dibuka makalah atau kami yang salah atau saya yang salah merubah atau nanti Ustadz Malik Kutub yang benar. Kan kita namanya manusia ini kan kadang tempatnya salah dan hilaf kan. Yang kedua, Ustadz, ini terkait humaniora tadi. Humaniora itu kan kebahasaan juga ya, budaya, kemudian bahasa. Kalau kita teliti Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, apakah Al-Quran itu punya khusus, apakah termasuk di bagian dari humaniora? Karena Quran kan itu bahasa Arab. Tadi kalau disampaikan yang berkaitan dengan humaniora itu kan budaya, kemudian bahasa, kemudian apa tuh apa uh, demografis dan seterusnya. Apakah penelitian itu berbeda, Zat? Atau bagaimana, Zat? Tadi disampaikan kalau nggak salah ada Itu bahwa humaniora itu subnya adalah bahasa. Sedangkan Al-Quran itu adalah mukjizat dalam bentuk bahasa. Bagaimana, Zat? ini Ustadz tanyakan perbedaan, apakah Ustadz menanyakan tentang pembahasan humanioranya sendiri? Iya, enggak, saya mau minta penjelasan saja terkait tadi. Karena kan tadi kan ada dua ini kan sebenarnya ada dua dua tema yang kita angkat itu kan metodologi penelitian tafsir dan humaniora kan gitu. Baik. Sementara kan kalau saya andai kata saya mengangkat suatu tema atau ayat tertentu itu kan adalah eh, bahasa ya, bahasa maksudnya seperti itu. Karena Al-Quran itu kan mukjizat dalam bentuk bahasa. Lalu apa yang saya harus lakukan? Kan begitu. Apakah Ustadz, saya gebuk sama rata saja lah? Oh, saya pakai metodologi humaniora atau metodologi tadi kan begitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Benang merahnya ini. saya yang menjawab, saya mau lemparkan pada Ustadz Hamdi atau Ustadz Malik Kutub. Apakah mau menjawab? Kalau nggak mau menjawab, saya yang jawab. Kalau dilempar pakai batu bahaya, Ustaz. Jawab dulu Ustadz, jawab dulu. Nanti kita lanjutin. Baik, dalam humaniora itu, mana nih Ustadz Jamal nih? Hilang dia. Ya, saya ada. Perbedaan antara penelitian humaniora dengan
penelitian tafsir, walaupun nanti humaniora itu yang perlu kita tegaskan di sini adalah penelitian humaniora dengan penelitian tafsir memiliki tujuan yang sama. Kemudian terkait dalam materi dalam kajian penelitian humaniora itu ada bahasa. Apakah nanti dalam Al-Quran pun juga ada penelitian corak bahasa yang antum bahas dalam penelitian tafsir itu adalah corak bahasa, Ustaz. Berbeda dengan penelitian humaniora, itu bahasanya bahasa apa dulu? Kalau antum teliti bahasa Arab, ya bahasa Arab. Belum mencakup kepada Al-Quran. Kalau antum teliti bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. Belum mencakup. Selama antum tidak mengkaitkan dengan Al-Quran, maka dia tidak bisa disebut dengan penelitian tafsir. Selama dia tidak dikaitkan dengan Al-Quran dan tafsir, maka dia tidak bisa disebutkan penelitian tafsir. Tapi dia masuk kepada penelitian humaniora. Walaupun nanti dalam Al-Quran itu semua dibahas. Bahasa pun juga, fikih juga, bahkan corak isyari juga. Banyak. Tetapi selama ketika antum mengkaji dengan corak kebahasaan, maka selama antum tidak membawa Al-Quran dan tafsir, maka dia tidak bisa dikatakan penelitian tafsir. Tapi dia masuk kepada penelitian humaniora. Begitu sepanjang yang saya ketahui begitu. Tapi Baik. kalau ada yang salah silakan disanggah. Teman-teman yang ingin menambahkan ataupun meluruskan, saya terbuka pada hari ini karena forum kita forum diskusi. Sepertinya Ustaz Jamal sudah mengkerut-kerut ya. Alhamdulillah sudah dapat pencerahan Ana. Ustadz, izin bukan menambahkan ya, pakai memberikan pendapat gitu terkait dengan jawabannya Ustadz Jamal. Mungkin penelitian tafsir humaniora itu Ustadz Jamal itu mungkin lebih bisa dilihat implikasinya itu bisa dilihat di bagian ruang lingkup ilmu sosial dan humaniora di bagian makalahnya. Jadi di situ bisa dilihat ada berapa poin ini, sekitar 9 poin. Jadi mungkin untuk metodologi tafsirnya itu lebih fokus ke sana, seperti sejarah dan arkeologi, kemudian agama dan filsafat dan seterusnya. Jadi implikasi tafsir humaniora itu merujuk ke situ gitu. Jadi ada pembatasannya, Sejamal. Terus saya ingin bertanya tadi terkait dengan jawabannya Ustadz Mu'alib Kutub dan juga Ustadz Khairul Azmi terkait dengan pertanyaan Ustadz Jamal yang bagian pertamanya. Itu kan tadi Ustadz Mu'alib bilang penafsiran humaniora itu subjeknya itu Al-Quran ya kan. Terus objeknya itu seperti kayak kalau kita mau membahas zakat, berarti ruang lingkup. Gimana, Ustaz? Itu ruang metodologi tafsir. Metodologi tafsir bukan metodologi. Iya. Tadi bukan humaniora itu. Bukan. Yang saya maksud bukan humaniora. Gimana? Ya tadi kan pertanyaan Ustadz Jamal, ruang lingkup metodologi tafsir ya. Jadi Ana jawab bukan ruang lingkup, objek penelitian metodologi tafsir. Nah, Ana jawab objeknya itu ya ayat-ayat suci Al-Quran, subjeknya itu Al-Quran, objeknya itu lebih muncul lagi ya terkait yang mau kita kaji. Nah, seperti itu. Oh, itu bukan humaniora maksudnya ya. Maksudnya Bukan humaniora. Iya, makanya saya itu tadi bingung, berarti saya salah paham ya. Ya, saya kira berarti kalau kayak gitu saya kira humaniora itu ada kaitannya dengan tafsir maudu'i gitu, maksudnya tafsir tematik. Tapi ternyata salah paham ya. Dan makasih banyak Ustaz. ya, Bang. Perlu kami tegaskan humaniora tidak ada hubungan dengan tafsir maudu'i atau tematik. Karena humaniora itu Ya, tidak dengan ayat. Kemudian antara jawaban Ustadz Malik Kutub dengan saya perlu saya luruskan untuk Ustadz Jamal.
Perbedaan paraphrase aja. Antum Gitu. kena jebakannya Ustaz Jamal. Ustaz Jamal suka kayak gitu. Silakan deh dari teman-teman yang lain, Pak. Yang tadi Teman-teman yang lain nggak ada ya. pada sibuk atau bagaimana? Maksudnya Ada yang menambahkan? pertanyaan tadi gitu kan tadi dilangkahi gitu. Saya belum soalnya tadi yang Yang apa Ustaz Faiz terkait kiroat? yang terkait dialek gitu, maksudnya kembalikan ke dialek Quraisy kalau ada perbedaan gitu kan, menurut saya perlu dijelasin lebih lanjut gitu. Oh iya, itu belum ada jawaban. Oh Iya, iya, soalnya itu izin kasih. menjawab Ustaz Syafiq Faiz Itu Ustaz Muhammad Ya. Miraj tuh. mengenai Iya. Sidi mengenai lahajat tadi yang itu kan kalam dari Sidna Utsman ya. Yang dimaksud dari tulislah dengan lahja Quraisy adalah sebagian besar dari apa yang ada dalam Al-Quran adalah bacaan dari lahja Quraisy. Karena kalau kita menafikan lahja yang lain, faktanya beberapa riwayat justru datang dengan lahja yang lain. Contoh salah satu ciri khas dari lahja Quraisy itu adalah tidak mentahmizkan Hamzah, tidak membaca Hamzah dengan sempurna gitu. Artinya dia dibaca dengan tashid. Tapi faktanya banyak riwayat yang lain juga membaca mentahqiqkan huruf Hamzah. Jadi yang dimaksud dalam hadis itu tentang lahja Quraisy adalah sebagian besar dalam Al-Quran itu menggunakan lahja Quraisy tanpa menafikan lahja-lahja yang lain di dalam Al-Quran. Berarti kalau misalnya ada perbedaan pendapat dikembalikan kepada ini ya, kepada riwayat Dia pada Imam Qur'an syarah. Jadi dengan masing-masing kaidah usulnya. Kenapa? Berarti Qiraah Asyar itu nggak sama dialek Quraisy berarti, cuma beberapa doang berarti. Enggak semua dong, enggak semuanya. Beda. Syukran Ustaz. Afwan. Bagaimana Ustaz Faiz? Sudah terjawab? Tapi kalau misalnya bisa dikasih rincian, misalnya lahju Quraisy itu cuman waros misalnya, lebih lengkap lagi, tapi ini udah menjawab tercampur. Ya? Jadi misalkan dalam riwayat Hafiz sebagian besar memang lahja Quraisy, tapi beberapa lafaz misalnya kayak ajam itu kan bukan lafaz Quraisy lagi misalnya. Jadi tercampur. Jadi pengambilannya seperti apa dilandaskan kepada para imam mazhab qiraat. Nggak bisa imam yang kita kenal kan, mereka lahja Quraisy itu. Suaranya terputus. Berarti nggak bisa dikelompokkan sesuai ini ya, sesuai rawi gitu, rawi qiraat berarti ya. Berarti dia pengelompokan lahja itu pengelompokan qiraat itu berdasarkan imam, bukan berdasarkan lahja. Berdasarkan imam, berdasarkan riwayat yang sampai. Syukran Ustaz, sangat membantu jawabannya. Miraj, mungkin nanya sedikit beda di luar tema pembahasan sedikit ya Ustaz. Kalau kan di Al-Quran itu kan ada yang mu'arrab. Apakah yang mu'arrab itu tetap bisa dikatakan lahja Quraisy? Mu'arrab maksudnya gimana tuh? Lafaz yang memang bukan Arab tapi ista'malatul Arab. Jadi misalkan kayak banyak kan orang yang mustaqim, ada yang baca mustaqim misalkan. Arabi. Seperti misalnya contoh yang sering itu kayak ihdinas siratal mustaqim, terus dibaca dengan go mustaqim misalkan. Itu kan sudah menyelisihi riwayat yang ada kan. Nah, secara periwayatan ini sudah tidak tergolong sebagai Quran lagi. Karena sudah menyelisihi riwayat. Enggak, maksud saya gini, ada ayat-ayat Quran kan memang yang aslinya itu bukan lafaz Arab, bukan bahasa Arab. Seperti abarik yang diambil dari bahasa Persia. Terus ada beberapa lain. Apakah itu tetap bisa dikategorikan dialek Arab? Ya terkategorikan enggak sebagai lahja Quraisy, tapi lahja yang lain selain Quraisy. Tapi masih tergolong sebagai fusahaul Arab karena di dalam Al-Qur'an itu bahasa yang digunakan, dia menggunakan bahasa yang
fasih atau bahasa yang afsah. Jadi terkadang menggunakan bahasa yang fasih atau yang afsah. Yang banyak yang mana? Tentu yang paling banyak adalah bahasa yang afsah, di antaranya bahasa Quraisy. Tapi tanpa menafikan yang lainnya itu yang fasih. Kalau dalam lughah fasih ini syaz. Kalau dalam lughah ini syaz. Tapi bukan secara riwayat, hanya secara lughah dia syaz. Contoh misalkan bacaan Imam Abu Ja'far, lil malaikatus judu. Nah, harusnya jar itu kan majrur. Nah, tapi di sini Imam Abu Ja'far membaca dengan lil malaikatus. Lughah ini syaz secara lughah. Tapi secara qiraat dia menggunakan bahasa yang fasih dan itu mutawatir. Baik, kita di sini akan sudah terjawab oleh Ustaz Mi'raj. Sudah ucapkan terima kasih. Walaupun nih sebenarnya pembahasan lebih mendalam tentang qiraat ini nanti Ustaz Faiz nanti bisa menanyakan kepada dosen qiraat nanti. Jadi lebih dalam nanti dikaji ke sana. Cuman sampai sekarang saya menunggu jawaban dari Ustazah Mauila agar nanti diskusi kita ini enggak apa bias gender. Karena beliau saya ketahui beliau tuh sedang ngambil qiraat sebelah itu. Mungkin bisa juga sebagai tambahan walaupun agak ini ya, agak menyamping dulu dari pembahasan utama kita, tapi sedikit menambahkan ilmu kita persilakan juga. Ustazah Mukila apa kata ada deh. Aduh, enggak saya Ustadz, itu aja Ustadz Mi'raj aja. Baik, karena beliau sudah menyerahkan. Ustadz Faiz bagaimana? Apakah sudah terobati? Ya, sudah sangat terobati. Ya. Nah, nanti kalau minta diobati lebih ininya lebih dalamnya nanti sama dosen qiraat nanti, insya Allah. Ya, ini kan pertanyaan dari ini. Kita kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambah yang bertanya dalam diskusi kita ini. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mungkin kita lakukan dengan pemaparan langsung dari atau penjelasan langsung atau tambahan langsung dari dosen kita ya, Dr. Ustadz Zakaria Husin Lubis. Kepada beliau dipersilahkan. Udah selesai ya? Cepat banget, kita 3.15. Ini sekarang jam 2.42. 14.42. Saya akan menyimpulkan saja, tapi kalau memang udah selesai ya diskusinya. Kalau udah selesai, saya langsung masuk nih, menyimpulkan dari diskusi teman-teman. Masih ada waktu Langsung banyak masuk. lagi nih. Ya? Oke, kalau sudah selesai ya. Tadi saya lihat dari diskusi ini lebih banyak bahasa tentang tafsir ya, humanioranya masih cenderung sedikit. Inti dari tema kita pada pertemuan kali ini kan perbedaan penelitian tafsir dengan humaniora. Karena ini menjadi nanti ciri khas teman-teman ini ketika membuat tesisnya itu. Pasti dua ini tuh. Ada yang dia coraknya tafsir, ada coraknya humaniora. Sebelum itu saya jelaskan dulu sejarahnya kenapa muncul humaniora. Ya. Humaniora ini kan ya bahasa Inggris human, manusia, yang dia muncul di barat ya, di Eropa. Kenapa dia muncul? Sebagai reaksi antagonis orang-orang apa ya, manusia terhadap dominasi gereja. Kenapa gereja mendominasi? Islam itu pernah jaya di abad pertengahan, di mana Eropa atau Barat itu masih dalam masa kekelaman. Karena didominasi dengan agama. Agama Eropa jelas pasti mayoritas Kristen ya. Tonggak yang paling utamanya itu gereja ya. Bapak-bapak itu atau para pope atau paus itu yang menjadi sumber kebenaran. Metodologi ini kan mencari sumber kebenaran. Ya. Jadi sumber kebenaran yang ada di Eropa itu adalah bapak gereja atau paus. Jadi setiap ilmuwan-ilmuwan, setiap manusia yang mengungkapkan pemikirannya ya, ketika pada abad pertengahan ini yang dia bertentangan dengan pemikiran paus itu pasti ditangkap.
masuk dengan mahkamah inquiry. Mahkamah inquiry itu beragam ya, ada yang dibakar ya, kayak Kopernikus, ada yang dibunuh. Apa istilahnya? Kalau bahasa Arabnya itu apa bid'ah. Kalau dalam bahasa Eropanya apa namanya? Kalau bahasa Arabnya bid'ah, dalam bahasa Eropanya apa namanya? Katarsis. Nggak salah saya katarsis ya. Kalau bahasa Arabnya bid'ah. Jadi orang-orang bid'ah, orang-orang yang katarsisme itu ditangkapin oleh gereja, pihak gereja, kemudian mereka ya dieksekusi, dibunuh dan lain sebagainya. Nah, ini abad ke-8. Jadi Islam pada masa jaya-jayanya. Masuk abad 14, 15, 16 ya. Orang-orang yang tidak bisa mengungkapkan pemikirannya di Eropa ini, dia larinya ke negara-negara Muslim. Karena Islam itu sangat terbuka ya. Daulah Umayyah, Abbasiyah sangat terbuka. Karena ilmu kalam di situ ya. Dan filsafat itu memang diterima di apa namanya di dunia Muslim. Salah satu misalnya mazhab yang paling resmi, mazhab Mu'tazilah digunakan Abbasiyah. Jadi memang biasa perdebatan-perdebatan akal tuh biasa dalam Islam. Jadi biasa dan khalifah-khalifah tuh suka dengan perdebatan-perdebatan seperti itu kan. Yang muncul apa Al-Kindi, Al-Farabi, ya, Ibnu Rus ya. Jadi terkontaminasi negara Muslim ini dari Dola Umayyah Abbasiyah ini terkombinasi sebenarnya dari Yunani Eropa karena kan pemikiran-pemikiran ini kan dari Sokrates tadi disebut filsafat ya. Sokrates, Aristoteles. Jadi mereka-mereka adalah guru kedua nih, ya, Al-Kindi, Al-Farabi dengan teori emanasinya. Jadi sangat terbuka. Jadi orang-orang yang kira-kira apa ya merasa superior yang ada di Eropa itu mereka kalah, maka mereka ini larinya ke dunia Muslim karena diterima pemikiran mereka ini. Sementara di Eropa pemikiran mereka ini nggak diterima oleh pihak gereja karena sumber kebenaran itu adalah Paus. Apalagi Paus itu punya kalau dalam bahasa Arabnya namanya apa? Kalau Nabi Muhammad namanya apa namanya? Istilahnya yang tidak berdosa. ah, apa? Apa istilahnya Maksum Nabi ya, Muhammad Ustaz. tak berdosa itu maksum ya? Mak Maksum. Nah, kalau dalam keeropan namanya apa? Ya, namanya apa ya? Invibilitas kepausan namanya. Invibilitas kepausan. Itu maksum kalau bahasa Arabnya. Jadi sumber kebenaran adalah ya otoritas gereja. Jadi mereka lari. Abad 14, 15, 16 muncullah tokoh-tokoh yang namanya tokoh humanis ya, humanis. Salah satu tokohnya di sana Pico Mirandola ya. Giovanni Pico Mirandola. Dia pidato di depan semua para pemuka gereja, dia katakan bahwasanya manusia ini lebih terhormat daripada Bible, daripada kitab. Jadi tidak ada yang bisa membatasi pemikiran manusia ini. Ya, sontak bapak-bapak gereja yang ada pada saat itu mendengar pidato Pico Giovanni Mirandola ini, dia menangkapnya. Anda pemikiran seperti dari mana? Saya dapatkan ini dari dunia Muslim. Dunia Muslim dalam Eropa disebut Saracen ya. Orang-orang Saracen ini orang-orang yang terlibat dalam perang salib, ditangkap dia. Kenapa yang paling mulia itu adalah manusia? Karena sudah bergaung itu di Itali, ya. Pico Mirandola, aktivis humanisme, kemudian disambut terus menyebar seluruh Eropa, mulai dari timur Eropa itu yang ada di Andalus, sekarang dari Portugal ya, kemudian Spanyol, Prancis terus menggaung dia kan. Jadi muncul aktivis-aktivis humanisme membentuk apa semacam kelompok bahwasanya kita ini manusia ini yang paling mulia daripada agama. Agama di sini Kristen ya. Nah, jadi agama itu tidak ada itu. Agama itu hanya khayalan belaka, hanya tipu-tipu bapak gereja saja. Karena bagi mereka orang-orang yang beragama ini itu kan kalau misalnya melakukan kesalahan datang ke bapak gereja minta maaf dikasih sertifikat selesai dosanya apalagi dikasih duit tuh ya kan. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya ada yang berbuat kesalahan kemudian datang kepada ustadznya, saya pakai bahasa Islamnya lah ya, susah kalau bahasa Arabnya, datang kepada ustadznya kemudian dia mengadu kepada ustadznya, ustadz saya bersalah. Kemudian ustadznya mengatakan, udah nggak bermasalah, silakan kasih saya uang, kasih rekomendasi, dapat sertifikat, nggak salah bersalah lagi. Itu kan begitu kan? Jadi selesai masalahnya. Ini muncul orang-orang yang ini apa ini agama apa yang seperti gini gitu. Jadi muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Akhirnya orang-orang rasionalitas
yang mengutamakan manusia itu lebih mulia daripada agama itu, muncul tokoh-tokohnya Martin Luther. Jadi Kristen pun terbelah dia. Martin Luther ini adalah tokoh revolusionis kan. Bosnya agama itu bukan karena kewahyuan kebenaran dari Bapak Gereja, tapi dari manusia itu. Makanya muncul Kristen Protestan ya. Memang Protestan itu masa patung semuanya. Kebenaran itu adalah yang tidak terlihat gitu. Nah, ini kenapa? Makanya muncul tafsir-tafsir. Jadi Bible terus dikaji ulang. Injil terus dikaji ulang. Makanya muncullah penafsiran-penafsiran yang dia coraknya corak logika pemikiran. Makanya muncul nanti hermeneutik, muncul nanti strukturalisme, muncul nanti dekonstruksi, muncul lagi nanti apa lagi? Fenomenologi. Nah, ini kenapa humaniora muncul. Jadi reaksi dari otoritas agama yang mendominasi, kemudian manusia tidak merasa puas dengan agama, makanya muncullah humaniora. Nah, ini dia kenapa humaniora itu muncul. Akhirnya tafsir humaniora itu terus berkembang masuk ke kita ini Indonesia. Nah, dan ulama-ulama terbagi dua. Ada yang mengatakan tidak boleh. Masa tafsir humaniora itu dibolehkan? Nggak boleh humaniora itu. Hermeneutik pernah disangkal dengan para ulama-ulama. Nggak boleh. Itu gaya penafsiran Bible. Dekonstruksi nggak boleh. Jadi kalau dibedakan, ya, kalau tafsir itu dalam mentafsirkan teks Al-Quran itu, dia selalu wahyu di atas. Nah, ini tafsir ya. Selalu wahyu di atas. Teman-teman bisa cek nanti di perpus PT IKI, kita mengetahui ini coraknya ini tafsirnya wahyu dulu dia pakai, kemudian baru logika, atau logika dulu dia pakai baru wahyu dulu. Itu kelihatan nanti di tes di perpus PT IKI itu. Kelihatan dari situ ya. Jadi kalau tafsir ya, metode tafsir itu, jadi teks Al-Quran tuh di atas gitu. Ini kalau Al-Quran di atas kepala gini. Jadi kalau mau meneliti suatu pembahasan, selalu Al-Quran ini di atas dulu. Nah, logika mengikuti yang namanya Al-Quran. Nah, ini metodologi tafsir. Nah, variasinya ada takwil dan lain sebagainya ya. Produk-produknya tadi dibahas, ada maksur, apalagi ro'i, ada lagi isyarah, ada lagi fuqaha. Tapi terutama ini adalah Al-Quran. Intinya Tuhan ada kepala nih. Tuhan ada kepala nih. Jadi Tuhan ada kepala. Ketika mendapatkan suatu pembahasan yang masih samar-samar, ya masih membingungkan kadang kan. Ya absurd dia. Karena ketika kita bertanya ini, biasa kalau kita membuat buku, ya untuk menanya sumber kebenaran buku ini, kira-kira kita tanya kemana? Ke orangnya kan. Misalnya saya buat buku ini, misalnya Ramadan Al-Buti membuat buku, kalau kita kurang paham dengan tulisan Ramadan Al-Buti, kebetulan orangnya sudah meninggal 2010. Kalau dia masih hidup, kita datangi ya kan. Pak Ramadan Al-Buti, bagaimana maksud Anda di halaman seperti ini? Ya, Ramadan Al-Buti bisa menjelaskan. Kalau di sini, kemana kita datangi orangnya ini? Coba, kalau saya tanya. Kemana kita datangi orangnya ini? Yang menciptakan ini namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana kita datangi dia? Di mana rumahnya? Di mana tempat tinggalnya? Nah, ini kemana? Ini kan bingung kita. Ketika mendapatkan yang namanya sumber kebenaran ini, kita nggak tahu alamatnya, nggak tahu, dicari di Google juga nggak tahu. Nah, kalau di Google dia bilang di Ars kan, atau di mana ya kan kita nggak tahu. Kemana kita tanya? Kita doa misalnya nggak ada jawaban. Mimpi belum mencari, belum akurasi. Kalau mimpi itu kan belum suatu akurat kan, tergantung framing orang masing-masing gitu. Nah, jadi wahyu, jadi selalu wahyu di atas. Itu penelitian tafsir, atau dengan bahasa sederhananya ini gaya penafsiran orang-orang Timur Tengah. Ya, jadi orang-orang yang alam Timur Tengah selalu mengatakan itu wahyu itu harus pertama. Nah, beda humaniora. Humaniora itu menganggap manusia ini lebih mulia daripada wahyu. Jadi otak dulu, manusianya dulu, human itu kan memanusiakan manusia. Yang dulunya manusia kalah dengan agama di Eropa, ini harus manusia terus menang dari agama. Jadi otak dulu, logika dulu, baru ini ngikutin. Ini ngikuti otak. Jadi otak dulu pertama, manusia dulu pertama, baru ini ngikut. Makanya muncul dekonstruksi. Dekonstruksi kan ngacak-ngacak dulu kan. Diacak. Jadi yang sudah baku dalam Al-Quran, dia acak-acak dulu, baru disusun pakai otak dulu kan gitu. Jadi otak dulu ini. Nah, itu yang paling gampangnya yang saya terangkan ya. Saya rasa itu saja lah ya. Cukup ya. Nah, itu gaya penafsiran humaniora dan tafsir. Boleh Ustaz pakai dua-duanya? Boleh. Inilah kita kenapa belajar di PTK itu menciptakan ulama baru kan. Dan harapan saya kalau bisa, pasti dua-duanya punya kelebihan, ada kekurangan.
yang logika, yang humaniora punya kelemahan, yang juga tafsir juga punya kelemahan, yang juga humaniora punya kelebihan, yang tafsir juga punya kelebihan. Jadi ya sama-sama punya kelebihan dan kekurangan, dua-duanya bagus gitu. Ya, saya rasa itu yang bisa saya simpulkan pada perkuliahan pada siang hari ini ya. Izin Silakan, Ustaz. ada lagi yang mau didiskusikan? Izin Ustaz. Izin Ustaz. Berarti dalam suatu kasus akan banyak perdebatan Ustaz ya antara Harus metodologi minta tafsir dengan metodologi humaniora Ustaz. Contoh misalkan Gimana? humaniora kan pada faktualnya akan ada banyak pendapat perselisihan teori Ustaz. Contoh misalkan di Pasti. humaniora kan Hmm, posisi perempuan inginnya sejajar dengan laki-laki, sedangkan berdasarkan wahyu itu tidak bisa seperti itu. betul. Salah satu yang Anda kemukakan itu muncul salah satu aktivis humaniora yang ada di Amerika Serikat. Dia tidak menerima bahwasanya di ruang publik itu laki-laki lebih dominan, ya. Tapi harus perempuan juga sama, termasuk dalam masalah ibadah. Itulah Aminah Wadud ya, yang ada di Amerika. Dia juga misalnya yang apa namanya yang jadi imam, ya, dia juga khutbah. Di Indonesia juga pernah ada ya, yang pengkhutbah juga boleh perempuan, yang ada di mana di Jawa mana tuh? Yang boleh khutbah perempuan. Ini baru Al-Zaitun. masuk penjara. Tadi udah keluar dari penjara apa belum keluar penjara itu yang apa? Apa Panji Gumilang. Al-Zaitun. Nah, itu Oke. kan produk UIN ya. UIN dia alumni UIN kan. UIN itu kan memang humaniora ya. Saya juga alumni UIN juga sebenarnya gitu kan. Penempatan di PTIQ. Tapi memang ada pemikiran seperti itu. Misalnya di Amerika, Amina Wadud. Bahkan mufasir-mufasir yang selama ini misalnya didominasi oleh para laki-laki, ya, ketika menafsirkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, ini maknanya pasti berubah ketika penafsiran ini jatuh di tangan perempuan. Coba baca tafsirnya Aisyah bintu Syati. Bagaimana dia menanggapi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa ini? Pasti berbeda. Kalau ar-rijal qawwamuna 'alan nisa yang menafsirkan misalnya Pak Khairul Azmi ya, Pak Deden, ya Mu'alif Kutub, ya dominan laki-laki, pasti ditunjukkan superior laki-laki di situ. Kami ini lebih hebat dari perempuan. Kalian tidak boleh. Kami ini maskulin. Kalian ini adalah kelas 2 perempuan. Tapi kalau Aisyah bintu Syati menerjemahkan itu, oh tidak bisa. Misalnya menerjemahkan Nanda Sagita, Iip Nur Aip apa nah Itip Nur Aipipa itu tidak bisa. Mereka ini pasti melawan juga. Kami ini bukan warga kelas 2 perempuan ini. Kami ini sama seperti kalian tampil di ruang publik. Jadi banyak memang pengaruhnya ya. Misalnya olahraga yang dulu didominasi oleh laki-laki sekarang semuanya hampir sama kan dengan ada jadi humaniora ini ya, tafsir humaniora ini bagi perempuan memunculkan kelompok-kelompok kecil yang kelompok-kelompok kecil nanti membuat suatu organisasi, nama organisasinya emansipasi itu penuntutan perempuan terhadap ruang publik itu kita laki-laki sama perempuan harus sama. Nah, dulu misalnya olahraga maskulin ya, misalnya bola kayak tadi malam Liga Champion ya, MCT sama Madrid ya. Dulu ada juga ya, apa namanya? Perempuan juga Liga Champion perempuan ada juga gitu yang dominasi. Dulu angkat besi identik dengan maskulin laki-laki, sekarang identik misalnya angkat besi juga ada olahraga perempuan. Di Jakarta yang namanya supir yang kita ngetahui misalnya Transjakarta yang besar truk gandeng itu, saya aja kadang nggak bisa nyetir truk gandeng yang sampai berapa gandeng itu. Sekarang perempuan bisa gitu. Nah, ini karena ada kelompok-kelompok kecil, ini dampak dari humaniora tadi ya. Nah, kelompok-kelompok kecil yang ada di Eropa dengan emansipasi, ideologi emansipasi yang menganggap ya kita ini perempuan harus sama laki-laki. Nah, sekarang yang mau mereka guncang ini masalah waris. Nah, bagaimana misalnya suaminya pengangguran, apakah harus tetap dapat 2:1? Nah, ini yang direncanakan apalah kaum-kaum emansipasi gitu. Memang ada negatifnya, ada juga positifnya ya. Jadi bertarung antara apa namanya laki-laki dan perempuan ya, dampak dari humaniora tadi itu. Saya rasa itu ya. Ada lagi kira-kira yang perlu didiskusikan? Berarti kalau kayak gitu Ustaz, Saya sedikit dengan izin Ustaz. ya udah. Atas Oke. Saya ya Ustaz. Mungkin Ustaz ada istilah dalam orang-orang peneliti, ada istilah dalam ini dalam kajian tafsir itu minal waqi' ilan nas, minan nas ilal waqi'. Dari Aku nggak dengar, coba di mic-nya coba dikeraskan dulu. Nggak kedengaran deh. dengar nggak? Ada silakan. istilah minal waqi' ilan nas
masalah itu dari minal waqi' ilan nas dalam penelitiannya. Juga ada minan nas ilal waqi'. Apa yang antum sampaikan tadi, kalau penelitian tafsir itu Al-Quran dahulu, baru nanti pemikiran manusia. Kemudian kalau humaniora, manusianya dulu, baru Al-Quran. Kalau nggak cocok, dia nggak ambil. Begitu, bukan begitu, Ustaz? Ya, betul, betul, betul. Kemudian terkait pendapat ulama, ada yang menolak, ada yang tidak menolak. Sebenarnya yang menolak kalau dia ini, Ustaz, kalau dia yang tadi tidak mengkaitkan dengan Al-Quran, kalau seputar masalah dunia nih. Karena sebagaimanapun kalau dalam kita beragama, pasti kitab suci kita akan, walaupun masalah itu muncul minal nas ilal waqi', dari manusia dulu baru ke dalilnya, atau kita kaji dalilnya dahulu baru kepada manusianya. Selama dia nanti ada dalil, maka diterima. Walaupun dia dalam konsep humaniora, apa yang dilakukan oleh para feminisme, baik terkait kesetaraan gender dalam keluarga, atau peran mereka dalam mengurusi dunia. Sebenarnya kalau mengurusi dunia, ladang-ladang mereka untuk dalam sosial ekonomi dan sosial hukum tidak pernah kita bias, tetap lalu yang terjadi itu polemik dalam rumah tangga, waris, kemudian tentang mereka, posisi mereka dalam rumah tangga. Pasti itu yang kita temukan. Bahkan poligami, pasti itu yang kita temukan. Itu hanya masalah seputar dalam rumah tangga. Tapi ketika dia menjadi gerakan, yaitu gerakan feminisme, itu tentu akan membuat gejolak yang sangat luar biasa. Maka dalam Islam itu tidak pernah membiaskan gender ataupun mengurangi peran perempuan. Nah, sejak zaman Rasul, bahkan Rasul memuliakan kaum wanita. Kemudian pun Al-Quran ada satu surah dinama surah An-Nisa, wanita, perempuan, bahwa dengan adanya satu surah yang dinamakan An-Nisa dan persoalan yang beragam tentang rumah tangga, itu terjawab dalam situ. Bahwa apa? Islam menempati wanita pada posisinya. Tak pernah melakukan bias gender. Kenapa ada gejolak ini? Tentu ada, kalau kita kembalikan kepada ranahnya global, maka di sini ada dimensi politiknya. Kalau dimensi politik ini udah punya kepentingan. Ini ada terlalu berlebihan. Kalau sudah wanita sudah bermain politik, itu sudah di luar kajian-kajian dalam kodratnya dalam hal ini. Tentang kodratnya para wanita. Kalau mereka mau memimpin dan melebihi laki-laki, itu kan menjadi persoalan dan perdebatan yang selalu berkepanjangan. Bahkan dari kaum laki-laki, tidak semua kaum laki-laki itu menolak peran wanita dalam penafsiran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu kalau didekati dengan cara metodenya hermeneutika yang dihasilkan dari barat, itu akan menetapkan bahwa wanita dan laki-laki dan wanita itu rival, teman sejawat, teman diskusi. Itu dalam penafsiran secara hermeneutika. Tetapi kita sama sekali tidak pernah membias genderkan dalam perannya wanita ini, baik dalam kancah masyarakat, bangsa dan bernegara, baik itu dalam ranah sosial, ekonomi dan hukum, tidak pernah kita tidak pernah kita biaskan. Selalu Islam menempatkan pada posisi yang memuliakan wanita. Begitu, Ustaz. Tapi terkait tentang penolakan ulama, mesti harus diteliti dulu. Apakah ulama itu menolak memang penelitian humaniora tidak menyangkut pautkan Al-Quran? Kalau tidak disangkutkan, itulah yang kita tolak. Nah, apa humaniora dihasilkan di zaman Yunani, memang itu kebanyakan mereka bertolak, tidak berdasar kepada
Al-Quran. Walaupun ada yang Putus ya? Yes, jaringan beliau putus. Oke, ada lagi putus. Agak menarik tadi ya, tapi terputus. Sudah terlempar keluar Zoom. Ada lagi yang mau nanggapin? Kalau tidak ada, di closing statement. Silakan, ada lagi. Kalau kita tunggu takutnya waktunya sudah mau habis juga kan? 15.15 kita selesai. Selesai kayaknya, Ustaz. Selesai ya? Nah, saya rasa itu ya. Nanti yang revisi tadi itu dikumpulkan ketua kelas, siapa Pak Jamaludin ya ketua kelasnya. Eh, Kemudian nanti Ya, Ustaz. dikumpulkan dalam bentuk, gimana? Ya, lanjut, lanjut. Ya nanti kemudian dikumpulkan dalam bentuk buku ya, buku seperti mana ya buku gini ya, bentuk buku. Nih, misalnya ini hasil diskusi sejarah peradaban Islam semester tahun lalu. Jadi bentuk buku begini. Jadi menjadi amal jariah ya. Ini akan kita share-share ke masjid-masjid ya, ke panti-panti nanti. Jadi begini Pak Ketua Kelas. Jadi yang hasil revisi dikumpulkan ketua kelas. Kemudian tugas yang akhir nanti berarti 1 minggu setelah UAS lah ya. Kita UAS tanggal 2 bulan 7. Berarti seminggu setelah itu ini sudah ada di tangan saya ini. Ya, sebagai penilaian tugas mahasiswa ya. Jadi tugas itu makalah, presentasi proposal sama nanti yang revisi dikumpulkan dijadikan buku seperti ini ya. Jadi ilmu yunfa dia. Itu ketua kelas ya. Jadi yang sudah direvisi silakan berikan ke ketua kelas. Baik. Paham ya ketua kelas ya? Paham, Ustaz. Oke. 1 minggu Kemudian sebelum UAS. 1 minggu setelah UAS. 1 minggu setelah UAS. 1 minggu setelah UAS. Jangan sebelum UAS. Setelah UAS saja. Oh, baik, baik. Jadi setelah UAS, ya kan? Setelah 1 minggu setelah itu baru kasihkan ke saya. Ya, itu nanti hasil hasil akhir dari tugas mahasiswa. Kemudian saya ingatkan ya, karena Rabu lalu saya masih rapat itu agak belum maksimal. Saya ingatkan lagi kita ikuti peraturan Pak Direktur ya, Prof Darwis ya. Kita harus on cam ya, sesuai peraturan yang kita perjanjian yang Rabu lalu ya. Karena saya kan nggak mengabsen orangnya. Ini saya upload di YouTube setengah jam, setengah jam dia kalau misalnya tidak on cam, ya kita anggap sudah nggak hadir ya. Ya kalau Pak Khairul Asmi tadi sambil presentasi dia kan nggak sampai setengah jam udah muncul lagi dia ini. Sampai 5 menit pun belum muncul lagi. Tapi kalau setengah jam saya nggak tahu ngapain kan. Nah, itu kira-kira ya jadi setengah setengah jam ya dianggap dia sudah nggak ikutin lagi gitu ya. Kayak saya tadi ke toilet nggak sampai 5 menit ya. Jadi kalau setengah jam tuh kita nggak tahu ngapain ya. Nggak tahu kita ngapain. Jadi kita ikutin panduan dari ini aja Pak Direktur ya. Undang-undang dari Pak Direktur ya. Terbaik masuk saya, kemudian mahasiswa ya. Jadi 4 kali jatah libur ya, 4 kali jatah libur. Gunakan semaksimal mungkin lah ya, seperlunya 4 kali jatah libur. Jadi kalau memang nggak bisa masuk dia hari ini, ya, memang tidak memungkinkan, memang ada urusan yang dia prioritas, gunakan ya, gunakan hak-hak kalian tuh yang 4 kali jatah libur. Jadi jangan gara-gara ingin ikut kuliah ya kemudian dia ada prioritas misalnya kerja yang memang dia harus meninggalkan kuliah kemudian paksaan kuliah dia tidak tidak aktifkan kamera dia off cam ya mengganggu teman-teman jadi virus nanti takutnya ya gara-gara satu nggak aktif nanti lihat nanti akhirnya ngikut juga akhirnya yang aktif cuma saya cuma 2 sama pemangkalah doang nanti satu 4 orang yang aktif yang lainnya ada aktif itu. Nah, ini saya ingatkan lagi ya. Nah, kemarin belum saya terangkan kemarin Rabu kemarin kena rapat jadi tetap setengah jam kita kasih ya kalau mau dia ke toilet nggak masalah tapi kalau setengah jam dia nggak aktif-aktif ya jadi akumulasi ya jadi gitu ya
Saya rasa tadi yang nggak sama sekali nggak ada tadi siapa? Tadi ada tadi. Tapi ini sudah direkam nih. Dari awal sampai akhir dia ikut kuliah tapi nggak kelihatan apanya on cam-nya. Nah, ini terekam ya, terekam nanti. Pastilah saya nanti absennya dari itu nanti. Oke, saya rasa itu ya. 4 kali jatah libur, silakan gunakan. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.